Pengennya lihat video lengkap tapi lebih menonjolkan background yang tidak menarik, padahal maunya melihat Buya Syakur secara utuh. Ini komentar yang sangat menarik untuk kita angkat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Persawahan adalah bagian kecil dari alam semesta. Jagat cilik jika dibandingkan dengan jagat yang ada di dalam diri kita. Bagaimana keistiqomahan para petani Indonesia yang selalu eksis dengan kesabarannya, terus menerus menanam padi untuk kita. Panen dan tidak, itu kan hanya perkara hasil, tapi bagaimana mereka terus berproses menuju petani yang dewasa. Meski gagal panen tetapi terus menerus menanam. Mungkin itu seringkali kita abaikan. Taunya kita ini ya hanya tinggal ngunyah saja, tanpa pernah berterima kasih pada mereka, tanpa pernah memberikan apresiasi yang tinggi pada perjuangan mereka. Padi itu semakin berisi semakin menunduk, tanpa perlu mengemis pengakuan kepada manusia bahwa ketaatannya pada kehendak Allah sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan sungai-sungai di ujung mata kita ini mengalir deras, karena takjub dengan bentuk-bentuk keindahannya, dengan keagungan ciptaannya. Dan alam ini adalah maha karya terindah untuk umat manusia bagi yang mau menggunakan akalnya. Kalau dengan yang tampak mata saja kita tidak bisa mencintainya, bagaimana kita bisa mencintai Kiai Haji Buya Syakur Yassin MA yang sudah tiada jasadnya? Bagaimana kita mau mencintai Allah yang tidak tampak oleh mata zahir kita? Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Matur suwun, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecemasan ini disebabkan oleh, saya terangkan satu persatu. Yang menyebabkan orang cemas itu satu, karena dia memutuskan hubungan dengan sesama, nggak punya teman banyak, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang disayangi, tidak ada yang dihormati. Yang kedua, karena hidupnya tidak pernah punya tujuan. Yang ketiga, pesimistis melihat masa depanku gelap gulita. Ya.
Dan yang keempat, dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhannya. Mari sembahyang mereka. Saya terangkan. Tolong pertama, ketika kita mulai tidak suka bergaul dengan orang lain, sebabnya sehari-hari dari mulai kecil itu sudah melihat ada bibit-bibit itu. Bapaknya yang kejam, main gampar aja, dasar bocah goblok ya. Dan setiap hari selalu melihat pertunjukan live show ya, ibu dan bapaknya berantem tiap hari. Tolong jangan kau rusak anak-anakmu itu. Maka tukaran gimana sih ngaduh ya, paham. Tapi kalau bermesra, tolong di hadapan anak-anak kita, jangan dibalik. Kalau memeluk istri, anak tidak boleh tahu. Tapi kalau bertengkar di hadapan anak, terus ngaku salah bikin, ngaku salah nggak? Malah justru kita harus sering menampilkan kemesraan kita di hadapan anak-anak, supaya anak merasa sejuk. Ya Allah, Mimi sama mama kok mesra banget. Ini mah kebalik. Kalau bermesra ngumpet, kalau bertengkar ditonton sama anak-anak, sehingga timbul rasa dendam pada anak-anak. Ini bibit-bibit awal orang menjadi cemas. Dan cemas ini akhirnya penyakitnya di ujung-ujungnya ada yang terjun dari lantai 10, ada yang masang leher di rel kereta api, ada yang beli begon diminum sendiri, ada yang apalagi beli tambang digantung sendiri, dikolong sendiri, diikat sendiri, ambil meja sendiri, pasang kursi sendiri, dijejak sendiri. Kenapa? Tidak ada harapan untuk hidup. Termasuk anak-anak kita yang pada keracunan minuman-minuman yang berlebihan, itu sebetulnya bunuh diri, sebetulnya tidak sadar karena sudah bosan dengan hidup ini. Paham? Paham? Hati. Jangan biarkan hatimu keras. Paham? Nabi itu hatinya begitu lembut, padahal dia sejak kecil tidak pernah disayang, dimusuhin orang, dia tetap tegar.